Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Mubarak di channel RM Channel 81. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mencoba membaca dan sedikit membedah apa yang menjadi ide, gagasan, pendapat, dan opini para pakar terkait dengan satu tema bahasan. Pada kesempatan kali ini, masih dari Koran Pikiran Rakyat edisi Selasa 30 Oktober 2018, saya akan mencoba membacakan dan juga sekaligus sedikit membedah terkait dengan ide, gagasan, opini ataupun pendapat dari Pak Deddy Mulyana, Guru Besar Fikom Unpad, dengan judul opini konstruksi sosial korupsi. Konstruksi sosial korupsi. Korupsi itu akan senantiasa menarik untuk terus dibahas, karena korupsi adalah extraordinary crime ataupun kejahatan luar biasa dan juga harus diselesaikan dengan cara-cara yang tentunya luar biasa pula. Oleh karena itu, izinkan saya sedikit membacakan mungkin bahasa yang tepat lagi-lagi, atau kemudian nanti kita bahas sedikit saja terkait dengan tulisan dari Prof. Deddy Mulyana ini. Baiklah, ini edisi Selasa 30 Oktober 2018. Konstruksi sosial korupsi. Pikiran Rakyat 26 Oktober 2018 melaporkan keterlibatan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Berita utama tersebut dilengkapi laporan mengenai sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat korupsi selama kurun waktu 2013-2018, disertai foto-foto mereka. 3 diantaranya bupati perempuan berhijab, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, salah satu tersangka kasus proyek Meikarta. Sungguh menyedihkan. Begitu banyak kepala daerah di Indonesia yang tersangkut korupsi. Tahun 2013 tercatat tak kurang dari 290 kepala daerah yang masuk penjara karena korupsi. Jumlahnya kini tentu lebih banyak lagi, lebih ironis lagi, rata-rata kepala daerah perempuan yang masuk penjara itu berhijab. Apakah mereka menyadari bahwa makna sejati hijab bukan saja penutup aurat, melainkan penghalang dari perbuatan dosa? Ini menarik nih statement ini. Meski difirmankan Allah dalam Al-Quran lebih dari 14 abad lalu, pemakaian hijab pada dasarnya dikonstruksi secara sosial. Dekade 1970-an, sedikit sekali perempuan di Indonesia yang berhijab. Awal dekade 80-an, pemakaian hijab mulai marak, tetapi mereka dianggap radikalis sehingga sejumlah siswi SMA yang berhijab dikeluarkan dari sekolah. Kini pemaknaan hijab jauh berbeda. Bagi sebagian perempuan berhijab termasuk artis, profesional, wakil rakyat, dan kepala daerah, hijab sekedar fashion untuk melengkapi penampilan. Menurut teori konstruksi sosial, apa yang disebut normal atau tidak normal itu relatif. Menariknya, apa yang dikonstruksi secara sosial bukan hanya perilaku kasat mata, tetapi juga emosi tersembunyi, termasuk keserakahan untuk korupsi. Menurut James Averill 1946, emosi adalah sistem kepercayaan yang memandu definisi seseorang atas situasi. Dengan demikian, emosi adalah seperangkat norma sosial yang terinternalisasikan dan mengatur perasaan. Norma dan aturan ini memandu kita mendefinisikan dan merespon emosi. Averill menambahkan, emosi memiliki aspek fisiologis untuk mengenal dan menamai perasaan yang dipelajari secara sosial dalam suatu budaya. Maka tabiat apapun yang disebut baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, menyenangkan atau menakutkan dapat dipelajari secara sosial dan dikonstruksi bersama, termasuk korupsi. Di negara kita, korupsi yang dikonstruksi bersama sebagai wajar ini sering disebut korupsi berjamaah. Bahwa emosi itu dikonstruksi secara sosial terlihat dalam ilustrasi berikut. Antara abad ke-12 hingga awal abad ke-19 adalah normal bagi seseorang ataupun seorang perempuan di India yang suaminya meninggal dunia untuk melakukan sati, yakni bunuh diri dengan menerjunkan diri ke kobaran api yang membakar jenazah suaminya. Tindakan itu bertujuan untuk membuktikan kesetiaan perempuan tersebut kepada suaminya. Kebiasaan yang dianggap bergengsi ini terutama dilakukan perempuan dari keluarga Hindu aristokrat. Tradisi itu juga diikuti sejumlah komunitas Hindu di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Jawa, dan Bali. Dan Vietnam. Mahwan sempat mencatat upacara kremasi tersebut saat mengunjungi Majapahit ketika ia menjadi anggota ekspedisi Cheng Ho ke Jawa antara 1413 dan 1415 Masehi. Berkat kampanye anti-sati oleh misionaris Kristen seperti William Carey dan tokoh reformis Hindu Brahma seperti Ram Mohan Roy, pemerintah Inggris yang menjajah India akhirnya melarang sati pada tahun 1861.
Pelarangan itu juga berimbas kepada komunitas-komunitas Hindu di luar India termasuk di Indonesia. Seperti dilukiskan, seorang pelancong asing di Indonesia, halayak yang menyaksikan peristiwa itu dulu bersikap biasa saja, berwajah datar tanpa emosi, takut atau ngeri. Kini jika saat ini diberlakukan lagi, sungguh tak terbayangkan reaksi orang-orang yang menyaksikannya. Dalam beberapa budaya, ekspresi kesedihan pun memang dikonstruksi secara berbeda. Hingga kini dalam upacara kematian Batak Toba yang disebut Saur Matua, orang-orang malah menari-nari saat upacara kematian seorang tetua, seolah menunjukkan kegembiraan. Padahal itu adalah ekspresi rasa syukur atas keberhasilan sang kepala keluarga besar yang membesarkan anak-anaknya hingga berketurunan. Lantas, jika kesedihan mendalam saja bisa dicairkan secara sosial, apalagi korupsi yang cenderung menyenangkan, dalam tanda petik pastinya. Jika pikiran korupsi itu wajar, terus diinternalisasikan oleh semakin banyak orang, baik secara sadar atau tidak, mereka akan berpikiran bahwa korupsi itu memang normal, dan bahwa orang yang tidak mau korupsi justru abnormal, dan karenanya harus disingkirkan seperti yang sering terjadi di negeri kita ini. Korupsi di Indonesia kini sedang dalam proses konstruksi sosial yang jika tidak disikapi dengan hati-hati dan waspada akan menjadi normalitas yang akan menghancurkan bangsa ini. Studi Aceng Abdullah dalam bukunya Komunikasi Korupsi di tahun 2017 melukiskan betapa korupsi sedemikian meluas di segala lapisan masyarakat dengan berbagai modus pastinya. Kita harus terus mengukuhkan konstruksi sosial kita bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang pelakunya harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati seperti di Tiongkok. Perilaku korupsi harus dikonstruksi sebagai penghancuran harga diri yang menimbulkan rasa malu luar biasa bagi pelakunya. Yang di Jepang dapat mendorong pelakunya melakukan bunuh diri. Jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang termasuk dari KPK, negeri kita akan jatuh ke jurang kebinasaan. Maka KPK harus tetap kita dukung hingga negara kita masuk ke dalam 10 negara terbersih di dunia menurut Lembaga Transparansi Internasional. Diperlukan solusi yang komprehensif untuk memerangi korupsi. Revolusi mental yang dulu dicanangkan Presiden Jokowi harus benar-benar diwujudkan. Bukan sekedar pemanis bibir. Keluarga adalah benteng pertama dan utama untuk menanamkan pikiran kepada anak-anak bahwa korupsi itu sungguh tercela, dibantu guru di sekolah dan pejabat lewat teladan mereka di masyarakat. Demikian apa yang menjadi ide, gagasan, dan opini serta pendapat dari Prof. Deddy Mulyana, mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dengan judul tulisan Konstruksi Sosial Korupsi. Bahwa memang korupsi adalah kejahatan luar biasa dan juga pelaku-pelakunya harus juga dihukum dengan sangat berat, bahkan bila perlu hukuman mati sebagaimana ide gagasan beliau, dan saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali dengan ide gagasan dan pendapat beliau. Kemudian karena memang korupsi adalah extraordinary crime, maka penyikapannya pun harus dengan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karenanya perlu ada satu sinergitas antara aparat penegak hukum dan juga masyarakat untuk bisa terus mengontrol lajunya kinerja birokrasi dan para politisi di negeri kita. Jika tidak, maka ancaman kebangkrutan untuk republik ini sangat nyata. Kalaupun seorang Charles de Montesquieu mengatakan bahwa ada 4 komponen yang menopang ajegnya demokrasi, ataupun 3 yang menopang ajegnya demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan ketiga-tiganya memang berpotensi untuk terjadinya praktek-praktek koruptif. Bukankah seorang negarawan, seorang ilmuwan menyatakan bahwa the power the power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korup. Oleh karenanya, siapapun yang memegang tampuk pimpinan, siapapun yang memegang kekuasaan, maka perlu ada kontrol dari semua pihak. Terlebih dalam hal ini adalah pers dan juga masyarakat dengan citizen journalism-nya, bahwa memang korupsi harus disikapi dengan cara-cara yang luar biasa dan juga harus disikapi secara serius. Bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus disikapi dan pelakunya harus dihukum berat. Bila perlu hukuman mati seperti halnya di negeri Cina ataupun di Korea Utara. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan ide, gagasan, dan juga opininya Pak Prof. Deddy Mulyana tentang konstruksi sosial korupsi. Bahwa korupsi itu tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan lumrah-lumrah saja, tapi harus dianggap sebagai sesuatu yang abnormal, yang memang tidak biasa-biasa saja dan tidak baik. Dan ini merupakan satu bentuk kejahatan yang lagi-lagi luar biasa.
Demikian, saya tuan rumah RM Channel 81 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara di pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk menuliskan komentarnya di channel RM Channel 81 ini. Semoga kita bisa terus melanggengkan acara membaca opini, ide, gagasan, dan pendapat orang ataupun para pakar. Kemudian kita bahas dengan bahasa-bahasa yang sederhana, karena memang untuk membahas secara lebih mendetail ada keterbatasan referensi yang saya miliki. Oleh karenanya saya mungkin dalam hal ini lebih tepat membacakan, menyampaikan kepada pemirsa sekalian terkait dengan apa yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Demikian, saya Ridwan Barat, tuan rumah RM Channel 81 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu lagi di season berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.